Bab 16 Masalah Besar. Nona, bagaimana situasinya? Apakah kamu sudah bertemu King of Eternal Night? Saat Hannah Merrick kembali ke villa, Zoe Blake bertanya dengan semangat di wajahnya. Orang-orang seperti King of Eternal Night hanyalah idolanya. Lagi pula, hidupnya terlalu legendaris dan luar biasa, yang membuat orang memiliki lamunan yang tak terhitung jumlahnya. Hannah Merrick menggelengkan kepalanya karena kecewa, dan berkata, dia seharusnya ada di villa, tapi dia tidak ingin melihatku. Zoe Blake menghela nafas, dan berkata, aku pikir itu karena apa yang terjadi saat itu, dia memiliki terlalu banyak rasa bersalah di dalam hatinya, jadi dia tidak ingin keluar untuk bertemu orang. Hannah Merrick berkata, aku harap dia bisa segera keluar dari kesuraman, negara membutuhkan orang-orang seperti dia. Zoe Blake sangat setuju, dan merasa sangat menyesal Hannah Merrick tidak bisa bertemu Willie Archer di kehidupan nyata. Semalam telah berlalu. Alexander Blackwood menerima telepon dari Sophia Caldwell keesokan paginya, dan Sophia Caldwell berkata, Tuan Alexander, Abigail pergi ke kamar dagang Black Dragon untuk mencari Marcus Thatcher untuk menyelesaikan masalah, apakah kamu ingin memperhatikan? Begitu Alexander Blackwood mendengar hal tersebut, dia langsung menutup telepon dan langsung bergegas menuju kamar dagang Black Dragon. Sophia Caldwell membeku di tempat, memegang telepon dan mengutuk, apa-apaan, kamu menutup telepon begitu cepat. Saat ini Abigail Lawson sudah sampai di luar gedung markas kamar dagang Black Dragon, dan bertemu dengan Marcus Thatcher yang sudah membuat janji lewat telepon. Nona Abigail benar-benar tepat waktu. Marcus Thatcher memasang senyum main-main di wajahnya saat melihat Abigail Lawson. Bekas luka tipis di wajahnya semuanya ditinggalkan oleh Alexander Blackwood, dia agak kecewa melihat Abigail Lawson datang sendirian. Dia sudah menyiapkan backhand, kalau Alexander Blackwood berani muncul, dia akan membuat orang ini diretas sampai mati dengan satu perintah. Abigail Lawson berkata dengan nada meminta maaf, Tuan Marcus, aku sangat menyesal atas apa yang terjadi kemarin lusa. Semua orang tidak ingin melihat masalah berkembang seperti itu. Tolong jangan tersinggung. Marcus Thatcher mengulurkan tangannya dan mengeluarkan kartu kamar dari sakunya, dan berkata, ayo pergi, ayo bicara di hotel sebelah. Setelah melihat kartu kamar ini, Abigail Lawson mau tidak mau mengubah wajahnya, dan berkata dengan suara yang dalam, apa maksud Tuan Marcus? Apa maksudmu? Kamu bilang ingin aku memberimu kesempatan untuk menyelesaikan masalah ini, aku memberimu kesempatan sekarang. Marcus Thatcher mencibir. Ikut aku ke hotel sebelah. Layani aku dengan baik dan layani paman dengan nyaman. Aku akan memberimu kesempatan untuk duduk dan berbicara dengan baik dengan status yang sama. Kalau tidak, kalian Lawson Enterprises hanya akan menunggu bangkrut. Mulutmu cantik, aku suka, ingat gunakan untuk melayaniku nanti. Wajah cantik Abigail Lawson mau tidak mau menjadi pucat, dan dia dengan gemetar berkata, Tuan Marcus. Ini, bukankah tidak pantas, aku sudah menikah. Marcus Thatcher berkata, aku suka nyonya muda yang pandai dan masuk akal. Selain itu, aku juga bisa membuat suamimu diselingkuhi, sangat nyaman. Abigail Lawson menggelengkan kepalanya ketakutan, dan berkata, Tuan Marcus, hal-hal lain dapat didiskusikan, tapi masalah ini tidak dapat dilakukan. Marcus Thatcher merentangkan tangannya dan berkata, jadi tidak ada yang perlu dibicarakan. Kamu tidak ingin kesempatan untuk duduk bersama aku dan bernegosiasi dengan status yang sama untuk menyelesaikan masalah ini dengan baik. Abigail Lawson mengingat agresivitas paman David Lawson dan sepupu Levina Lawson kemarin, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menundukkan kepalanya, dan berkata dengan sedih, tentu saja aku mau, tapi kondisimu terlalu sulit untukku. Sulit bagimu. Aku bersedia memberimu kesempatan karena aku menghargaimu. Kamu tidak melepas pakaianmu, duduk dan bergerak sendiri, tapi kamu masih ingin menegosiasikan persyaratan denganku. Marcus Thatcher mencibir, mengulurkan tangan untuk mengangkat dagu Abigail Lawson. Jari-jarinya baru saja menyentuh dagu Abigail Lawson yang tajam dan halus,
sebelum dia bisa merasakan sentuhan lembut itu, tanpa sadar Abigail Lawson mengangkat tangannya dan menamparkan wajah Marcus Thatcher. Plok. Setelah tamparan itu, Abigail Lawson tertegun, dan Marcus Thatcher juga tertegun. Marcus Thatcher menyentuh pipinya yang terbakar, ekspresi keganasan melintas di matanya, dan dia mengangkat tangannya dan menamparnya dengan keras. Pelacur tengik, kamu tidak tahu dihargai. Abigail Lawson ditampar langsung oleh Marcus Thatcher dan jatuh ke lantai, seluruh otaknya berdengung, dan dia sangat pusing. Abigail Lawson ditampar begitu parah oleh Marcus Thatcher hingga dia menangis. Marcus Thatcher mengulurkan tangan dan meraih pundaknya, menyeretnya dari lantai dan berjalan menuju hotel sambil mencibir, "Hari ini kamu harus melayaniku dengan baik, ini adalah kesempatan yang kuberikan padamu, kamu tidak bisa menolaknya. Aku pasti akan memanggil polisi dan menangkapmu." Abigail Lawson berseru kaget. "Huff! Tangkap aku! Siapa yang berani menangkapku?" Marcus Thatcher mencibir. Begitu kata-kata itu selesai, sesosok muncul, menamparkan tangannya yang memegang bahu Abigail Lawson, dan menendangnya terbang dengan kaki yang berat. Seluruh tubuh Marcus Thatcher terlipat di udara, dan setelah terbang lebih dari 2 meter jauhnya, dia berlutut dengan keras, lalu meluncur dengan berlutut. "Semangkuk besar mie lebar rasanya tidak enak, apakah kamu harus makan semangkuk besar nasi penjara?" Orang yang mengusir Marcus Thatcher adalah Alexander Blackwood. Dengan tangan di sakunya, dia masih mempertahankan postur menendang dengan kaki kanannya, dia menanyakan kalimat seperti itu dengan jijik. Marcus Thatcher ditendang oleh Alexander Blackwood sehingga hatinya hancur, dan dia berlutut di lantai dan kejang, dia memuntahkan cairan lambung dan kuning dalam jumlah yang tidak diketahui. "Sial, ada apa?" Itu Tuan Marcus dari kamar dagang Black Dragon, dia ditendang hingga terpental. "Aku sedang berhalusinasi." Tuan Marcus biasanya yang berurusan dengan orang lain, tapi hari ini dia dipukuli. Anak ini pasti akan mati. Dia berani menendang Tuan Marcus. Bahkan kalau dewa datang, juga tidak akan bisa menyelamatkannya. Abigail Lawson ditopang oleh tangan Alexander Blackwood. Kemerahan dan bengkak di wajahnya membuat ekspresi Alexander Blackwood sedikit suram. Abigail Lawson mencibir padanya dan tidak memperhatikan Alexander, tapi Alexander Blackwood tidak mengeluh. Marcus Thatcher ini berani memukul seorang gadis yang Alexander Blackwood tidak bisa berbicara buruk padanya. Kamu sudah mati, kamu berani memukulku di kamar dagang Black Dragon. Kali ini, Raja Surga datang pun dia tidak bisa menyelamatkanmu, kata Marcus Thatcher terengah-engah, isi perutnya melilit. Wajah Abigail Lawson berubah total, dan dia berkata kepada Alexander Blackwood dengan ngeri, lari sekarang, sejauh yang kamu bisa. Dia tidak bercanda denganmu, kamu benar-benar menyebabkan bencana besar. Alexander Blackwood tidak menganggapnya serius. Orang yang benar-benar menyebabkan bencana sekarang terkunci di penjara Shadowgate kota Ambercrest. Bencana macam apa ini? Siapa orang ini, berani menghajar pengurus kamar dagang Black Dragon di kamar dagang Black Dragon? Tidak mau hidup lagi. Kamar dagang Black Dragon didirikan oleh August Holloway. Tuan August ini seperti namanya, memiliki taktik yang kejam. Masalahnya sangat serius. Kalau pemuda ini tidak segera melarikan diri, dia mungkin akan dipotong-potong sebentar lagi. Abigail Lawson masih mendesak Alexander Blackwood untuk lari, yang membuat hati Alexander Blackwood sedikit menghangat. Meskipun Abigail Lawson tidak bersikap baik padanya, tapi pada saat kritis ini, dia masih memikirkannya. Tentu saja, Alexander Blackwood juga berharap ini bukan mentalitas menjilat sepihak darinya. Di kedai kopi di seberang jalan, Sophia Caldwell sedang mengambil kacamata hitam dan memegang secangkir kopi Blue Mountain senilai lebih dari 600.000, diam-diam memperhatikan semua ini. Ketika dia melihat Alexander Blackwood menendang Marcus Thatcher, dia tidak bisa menahan diri untuk menyesap cangkirnya untuk menekan keterkejutan di hatinya. Dia benar, kamu sudah menyebabkan malapetaka. Marcus Thatcher berdiri dengan seringai, dan sudah mengeluarkan ponselnya. Alexander Blackwood berjalan maju tanpa mengubah ekspresinya,
dan menamparkan wajah Marcus Thatcher. Kalau begitu kamu harus memberitahuku, seberapa besar bencana ini. Bab 17 August Holloway. Adegan ini mengejutkan, cangkir kopi di tangan Sophia Caldwell hampir jatuh ke lantai. Marcus Thatcher dipukuli oleh Alexander Blackwood, dan setelah dia mengeluarkan ancaman, Alexander Blackwood menghadiahinya dengan tamparan. Tamparan ini tidak hanya di wajah Marcus Thatcher, tapi setara dengan memukul seluruh wajah kamar dagang Black Dragon. Abigail Lawson langsung ketakutan dengan tindakan Alexander Blackwood ini. Apakah orang ini begitu ceroboh, berani memukul wajah Marcus Thatcher? Meskipun dia terharu, Alexander Blackwood membela dia di dalam hatinya, tapi pada saat yang sama, dia juga mengeluh bahwa dia tidak tahu bagaimana mengukur masalah. Seberapa besar bencana itu, kamu akan tahu sebentar lagi. Marcus Thatcher mengerang kesakitan dan mulai mencari telepon. Dia memandang Alexander Blackwood sambil menyeringai, dan berkata, "Kalian berlututlah sekarang, sebelum terlambat. Aku bisa mempertimbangkan untuk tidak mengganggu Tuan August." Abigail Lawson terkejut, bergegas mengambil telepon dari tangan Marcus Thatcher, dan berkata, "Ayo pergi." Alexander Blackwood dengan malas mengambil telepon dari tangannya, melemparkannya ke Marcus Thatcher, dan berkata, "Biarkan dia menelepon." Abigail Lawson hampir pingsan, dia berkata dengan marah, "Apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Bisakah kamu seorang petugas penjara kecil menyinggung seseorang seperti August Holloway?" Para penonton juga mengangguk berulang kali, menatap Alexander Blackwood dengan mata bagaikan melihat orang mati, berpikir bahwa pemuda ini mungkin sudah putus asa. Sudah tahu bahwa Marcus Thatcher adalah bawahan August Holloway, dia berani melawan. Aku pikir dia mungkin tidak punya jalan keluar, bersiap untuk mati besok. Tuan August terkenal bengis. Terakhir kali, seorang pengusaha kaya dari luar kota menyinggung perasaannya. Ujung-ujungnya, anggota tubuhnya patah dan dia merangkak sendiri ke rumah sakit. Aku pernah melihat seseorang yang berani menamparkan orang kamar dagang Black Dragon secara terbuka. Namun, rumput di kuburannya sudah lebih dari 3 meter. Berani menamparkan Marcus Thatcher di luar pintu kamar dagang Black Dragon dan menanyakan seberapa parah bencana itu. Perilaku seperti ini membuat orang merasa sedikit gila. Alexander Blackwood mengangkat bahu dan tidak menanggapi, menunggu Marcus Thatcher menelepon. Marcus Thatcher juga tegas, dia langsung memanggil August Holloway. "Seseorang memukulmu di pintu gerbang kamar dagang Black Dragon. Orang penting yang mana yang begitu tidak menghormatiku?" tanya August Holloway dengan suara tenang. "Kamu tunggu, aku akan segera ke perusahaan, aku ingin melihat siapa yang begitu sombong. Sudah bertahun-tahun, tidak ada yang berani memukul wajahku seperti ini." Setelah mengatakan ini, August Holloway menutup telepon dengan sekejap. Marcus Thatcher diam-diam bersukacita bahwa August Holloway akan datang untuk menangani masalah ini secara langsung, jadi bisa dibayangkan bahwa dia pasti sangat marah. Tuan August bilang dia akan datang untuk menangani masalah ini secara langsung, kamu harus bergegas mempersiapkan pemakaman. Marcus Thatcher berkata kepada Alexander Blackwood sambil menyeringai. Setelah mendengar ini, mata Abigail Lawson menjadi gelap, dan dia hampir pingsan. Dia tidak mampu menyinggung seseorang seperti August Holloway, dan bahkan dengan seluruh Lawson Enterprises, dia pasti tidak mampu menyinggung August Holloway. Sekarang, karena Alexander Blackwood memukul Marcus Thatcher, August Holloway benar-benar marah, dia ingin datang untuk menangani masalah ini secara langsung. Menurut hubungannya, Alexander Blackwood adalah suaminya saat ini, kalau August Holloway mengejarnya, dia khawatir seluruh Lawson Enterprises akan hancur. "Alexander Blackwood, kamu sudah menyebabkan bencana." Abigail Lawson menggertakkan giginya, air mata mulai mengalir di matanya, hanya ada keputusasaan di hatinya. Alexander Blackwood terlihat acuh tak acuh, bukankah itu si Lele Holloway yang digantung terbalik olehnya di tiang listrik di alun-alun selama 3 hari 3 malam, kenapa heboh? Kalau si Lele Holloway berani menikamnya, paling buruk dia akan diikat lagi,
dan dia akan membeli satu dan mendapatkan satu gratis, jadi dia akan digantung selama 6 hari. Sophia Caldwell yang sedang duduk di kedai kopi juga ketakutan. Melihat kondisi tersebut, August Holloway ingin datang dan menangani masalah tersebut secara langsung. Alexander Blackwood berbicara besar di keluarga Lawson sebelumnya, dia meremehkan August Holloway dalam kata-katanya, yang menyebabkan ejekan dari orang banyak. Namun, Sophia Caldwell melihat tokoh besar seperti Wali Kota Jonathan Ramsey dan orang terkaya Adrian Reynolds di Twilight Gardens Hotel yang secara pribadi mengantar Alexander Blackwood si petugas penjara yang sederhana itu keluar dari hotel. Sementara jantungnya melonjak ketakutan, dia juga dengan samar menantikannya, benar-benar ingin memastikan, apakah dia memungut barang berharga atau salah menilai. Anak muda, cepat lari. Tuan August tidak mudah diprovokasi. Kamu langsung beli tiket terbang ke luar negeri, tidak aman tinggal dimanapun di negeri ini. Seorang pejalan kaki yang baik hati mengingatkan dengan suara rendah. Marcus Thatcher menyeka darah dari wajahnya, menatap Alexander Blackwood dengan ganas, dan berkata, sudah terlambat untuk melarikan diri sekarang. Kalau kamu melarikan diri, istrimu tidak akan bisa melarikan diri, begitu pula seluruh keluarga Lawson. Ketika saatnya tiba, aku akan membiarkan seluruh keluarga Lawson dimakamkan bersamamu. Muka Abigail Lawson membiru dan ketakutan, karena tunggakan 40 miliar, kamar dagang Black Dragon benar-benar tersinggung. Kalau dia tahu, dia tidak akan meminta 40 miliar ini. Saat ini, sebuah Rolls-Royce hitam perlahan melaju ke sisi ini dari persimpangan. Saat melihat mobil ini, kaki Abigail Lawson mau tak mau terasa sedikit lemas. Kamu duluan, aku akan menahan untukmu. Abigail Lawson akhirnya berdiri menahan rasa takutnya. Penyebab kejadian ini adalah utang 40 miliar kamar dagang Black Dragon kepada keluarga Lawson. Meskipun masalah itu disebabkan oleh Alexander Blackwood, dia masih tahu apa yang harus dia lakukan saat ini. Alexander Blackwood seorang petugas penjara kecil hanya akan hancur berkeping-keping di bawah tekanan luar biasa dari kamar dagang Black Dragon. Kalau dia melangkah maju untuk menahan tekanan, Lawson Enterprises tidak akan bernasib baik, tapi setidaknya, Alexander Blackwood masih memiliki secercah harapan untuk hidup. Tahan. Bisakah kamu tahan? Apa yang kamu gunakan untuk melakukannya? Wajah Marcus Thatcher ganas, seolah ingin memakan mereka berdua hidup-hidup. Sophia Caldwell meletakkan cangkir kopinya, menyaksikan Rolls-Royce perlahan berhenti di pinggir jalan dengan ekspresi serius, menarik napas dalam-dalam, dan berkata, August Holloway akhirnya menunjukkan wajahnya. Tuan August benar-benar datang, ya Tuhan. Kejadian ini benar-benar membuat khawatir Tuan August. Aku pernah mendengar bahwa Tuan August memulai karirnya dengan menipu uang, dan dia kejam dalam melakukan sesuatu. Pemuda yang tidak tahu apa-apa ini mungkin akan mati di tangannya kali ini. Lagi pula, pemuda itu benar-benar memukuli orang di pintu kamar dagang Black Dragon, bahkan bersikap arogan seperti itu. Sekarang permintaan maaf tidak ada gunanya. Setelah pengemudi keluar dari mobil, dia berbalik ke arah kursi belakang Rolls-Royce, membuka pintu, dan memegang pintu dengan satu tangan untuk mencegah orang yang keluar terkena kepala. Sebuah kaki yang mengenakan sepatu kulit hitam mengilat keluar lebih dulu, menginjak tanah dengan kuat, dan membuat bunyi klik ringan. Sudah berakhir, sudah terlambat bagimu untuk lari sekarang. Abigail Lawson menatap Alexander Blackwood dengan putus asa, dan air mata jatuh. Alexander Blackwood berdiri di tempat yang sama dengan saku tanpa ekspresi. Marcus Thatcher bergegas menuju mobil, membungkuk 90 franc jet, dan berteriak, Tuan August. August Holloway keluar dari mobil, mengenakan jas hitam, dasi hitam, kacamata hitam, dan cerutu kelas atas yang diproduksi oleh negara Serendia di tangannya, terlihat seperti seorang gangster. Begitu dia muncul, suasana itu langsung menjadi hening, dan mata semua orang tertuju padanya. Beberapa orang, begitu mereka muncul, dapat menggunakan auranya untuk membuat semua orang kewalahan.
Tidak diragukan lagi bahwa August Holloway adalah orang yang demikian. August Holloway sedikit mengangguk, dan berkata dengan santai, "Angkat kepalamu." Marcus Thatcher mengangkat kepalanya, memperlihatkan wajahnya yang penuh bekas luka, terlihat sangat mengenaskan. Mata August Holloway yang tersembunyi di balik kacamata hitam mau tidak mau menyipitkan sedikit, lalu melirik papan nama bangunan berhuruf emas di belakang, kamar dagang Black Dragon. Sudah bertahun-tahun tidak ada yang berani membuat masalah di sini. Bab 18 Situasi berganti. Direktur, terakhir kali Lawson Enterprises memberi kita barang total 40 miliar. Namun, karena kualitas barang kurang baik, kami menolak permintaan pembayaran tersebut. Direktur Lawson Enterprises, Abigail Lawson, mendatangi aku dan meminta aku untuk membantunya dalam hal ini. Sebelum August Holloway hendak bertanya apa yang terjadi, Marcus Thatcher berbicara terlebih dahulu dan mulai berbicara tanpa henti. Selain itu, Abigail Lawson ini berencana merayuku, tapi siapa aku? Aku adalah kader setia di bawahmu, dengan kesetiaan penuh. Tentu saja aku langsung menolaknya, tapi aku tidak menyangka dia akan berubah menjadi marah, dan bermain jebakan dan menyuruh suaminya untuk memukulku. Lihat, luka di wajahku semua karena suaminya. Saat Marcus Thatcher berbicara, dia mengulurkan tangan dan menunjuk ke wajahnya, yang berlumuran darah dan memar. August Holloway mengerutkan kening dengan tidak sabar. Abigail Lawson tidak bisa menahan rasa cemas ketika mendengar Marcus Thatcher memfitnahnya. Terlepas dari rasa takutnya, dia berjalan ke arah August Holloway dalam 3 langkah sekaligus, membungkuk, dan berkata, "Tuan August, jangan dengarkan omong kosongnya. Tidak ada masalah dengan barang 40 miliar sama sekali, hanya saja dia sengaja mempersulit perusahaan kami. Selain itu, apa yang dia katakan tentang aku yang merayunya semuanya salah. Dia ingin menggunakan kekuatannya untuk membuat aturan tak terucapkan yang menjijikkan. Suamiku memukulnya karena dia memukulku lebih dulu, wajahku masih terluka. Kalau tidak percaya, lihat." August Holloway melambaikan tangannya dan menyela pertahanan Abigail Lawson secara langsung, dengan seringai di wajahnya, dan berkata, "Aku tidak perlu peduli tentang benar dan salahnya kalian." Abigail Lawson tidak bisa menahan keterkejutannya. August Holloway berkata dengan dingin, "Memukul orangku di depan pintu kamar dagang Black Dragon, itu adalah salahmu. Karena kamu berani memanggil seseorang untuk memukulnya di sini, berarti kamu tidak memberiku muka pada August Holloway. Apakah menurutmu aku perlu mendengar alasanmu?" Saat berbicara, August Holloway mendekat sedikit, menatap tajam ke mata Abigail Lawson, dan mencibir, "Aku tidak peduli sama sekali." Begitu kata-kata ini keluar, wajah Abigail Lawson berubah total. Marcus Thatcher di samping merasa puas diri. August Holloway selalu melindungi orang sendiri. Dia dipukuli seperti ini di gerbang kamar dagang. Bahkan kalau pihak lain memiliki alasan yang bagus, August Holloway pasti akan menghadapinya mereka. Tuan August selalu melakukan hal seperti ini, mendominasi dan melindungi orang sendiri, dia tidak mendengarkan sama sekali. Benar, terakhir kali ada orang dari kamar dagang yang berbuat salah dan dipukuli orang luar. Namun, tanpa berkata apa-apa, Tuan August langsung melumpuhkan tangan orang itu. Tidak bisa bicara logis dengan Tuan August. Dia hanya melihat orang, bukan masalah. Dia bertindak seenaknya dan sangat mendominasi. Apa yang dikatakan August Holloway tidak mengejutkan para penonton, mereka sepertinya mengharapkan hal-hal seperti ini. Abigail Lawson cukup ketakutan dengan aura August Holloway, tanpa sadar mundur beberapa langkah, dan menabrak lengan Alexander Blackwood dengan keras. Alexander Blackwood mengulurkan tangan untuk menopang tubuh Abigail Lawson, dan menatap August Holloway dengan setengah tersenyum. August Holloway mendengus dingin, mengangkat kelopak matanya untuk menatap tatapan Alexander Blackwood. Mata mereka baru saja bertemu. Tubuh August Holloway berguncang sangat keras hingga kacamata hitam di wajahnya hampir jatuh. "Aku sudah mencoba yang terbaik." Abigail Lawson menggertakkan giginya dan berkata dengan suara yang dalam.
Alexander Blackwood mengangguk sambil tersenyum, lalu sedikit menyipitkan mata kirinya. August Holloway, yang sudah 5 tahun jongkok di penjara Sadogate kota Ambercrest, bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa wakil kedua suka melakukan aksi ini sebelum dia mulai membersihkan orang. Dia masih ingat dengan sangat jelas bagaimana dia dirobohkan oleh Alexander Blackwood dengan satu tangan, kemudian diikat dengan bantuan para tahanan itu, dan digantung di tiang selama 3 hari 3 malam. Karena hobi khusus Alexander Blackwood untuk menggantung orang secara terbalik, para narapidana juga menyadarinya, dan masing-masing dari mereka sudah menderita hukuman tersebut, jadi mereka dengan senang hati membantu wakil kedua, lalu menempatkan beberapa pendatang baru yang tidak patuh dan memberi pelajaran. Sialan, itu benar-benar dia. Dialah yang aku lihat di klub olahraga hari itu. August Holloway merasakan sedikit kram di betisnya saat ini, dia merasa tidak stabil di kakinya. Tentu saja August Holloway tidak mengira dia sudah keluar dari penjara, dan dia cukup berani untuk menantang Alexander Blackwood saat dia menjadi lebih kuat. Sial, di penjara Sadogate kota Ambercrest mana yang bukan bos? Bahkan ada orang galak yang mencuri dan menjual hulu ledak nuklir. Bisakah wakil kedua yang mampu membersihkan roh-roh jahat itu menjadi patuh dan dapat diprovokasi dia? Sial. August Holloway tiba-tiba mengutuk dan mengepalkan tinjunya. Tuan August marah, keluarga Lawson mungkin benar-benar akan habis kali ini. Aku sudah lama tidak melihat Tuan August semarah itu. Kedua orang ini mungkin tidak punya nasib baik. Terlalu menakutkan, semuanya menjauh, agar tidak membuat kesal Tuan August. Marcus Thatcher di samping penuh dengan rasa puas diri, dia berkata kepada Abigail Lawson dan Alexander Blackwood, kenapa kalian tidak berlutut dan cepat bersujud, memohon Tuan August untuk mengampuni nyawa kalian. Adapun semut seperti kalian, aku bersedia bertemu kalian saja sudah memberi kalian muka, beraninya kalian melakukan sesuatu padaku. Sekarang Tuan August ada di sini, kalian coba bersikap sombong lagi. Plok. August Holloway menoleh dan meninju wajah Marcus Thatcher, menyebabkan tubuh Marcus Thatcher langsung terbang keluar. Setelah mengenai tanah, dia meluncur lagi di tanah sejauh 3-5 meter. Gigi Marcus Thatcher hancur oleh pukulan ini, beberapa gigi geraham besar berdarah keluar dari mulutnya, dan dia menatap August Holloway dengan wajah bingung. Setelah August Holloway menyusul, dia menendang perut Marcus Thatcher dan mengutuk, "Aku membayarmu untuk bekerja di kamar dagang Black Dragon, agar kamu mendapatkan uang untukku, bukan untuk kamu mendominasi dengan menggunakan reputasi aku. Nona Abigail adalah wanita hebat yang cakap, apakah dia akan merendahkan diri untuk merayumu? Coba bercermin dan perhatikan baik-baik dirimu. Kamu mengandalkan kekuatanmu untuk mempersulit orang lain dan merusak reputasi kamar dagang Black Dragon kita, kan? Aku akan melumpuhkanmu hari ini." Marcus Thatcher dipukul August Holloway hingga menangis, meringkuk di tanah dengan kepala di lengannya, dan berteriak, "Ketua, aku tidak berani lagi, tolong maafkan aku, beri aku kesempatan." Orang-orang di sekitar tercengang, alurnya terbalik, ini terlalu cepat, kan? Saat August Holloway menendang Marcus Thatcher, punggungnya sudah berlumuran keringat dingin, jadi dia hanya bisa terus menggigit peluru dan berpura-pura tidak mengenal Alexander Blackwood. Seolah-olah dia menjunjung kebenaran dan terus mengungkit kesalahan Marcus Thatcher sambil menendangnya. "Bajingan ini, bahkan istri wakil kedua berani kamu pukul, dia ingin membunuhku." August Holloway berharap bisa langsung menghajar Marcus Thatcher sampai mati di tempat. Abigail Lawson membeku, membuka matanya lebar-lebar, dia menyaksikan adegan ini dengan tak percaya. Sophia Caldwell yang sedang duduk di kedai kopi pun gemetar karena kegirangan, hingga dia menumpahkan kopi. "Aku berhasil memungut barang berharga, bahkan harta nasional." Bibir Sophia Caldwell bergetar, dan dia bahkan berbicara dengan tidak jelas, dan butuh waktu lama untuk menyelesaikan kalimat seperti itu. Dia sudah mengamati dengan hati-hati, sikap August Holloway berubah dari arogansi ketika dia turun dari mobil menjadi kaget,
lalu ketakutan, dan sekarang menjadi amarah yang tak berdaya. Semua perubahan ini dimulai sejak dia melirik Alexander Blackwood.